Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita telah memasuki tahun yang 2023. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Akan saya bacakan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam tahun yang baru ini, tentu setiap kita mempunyai kerinduan dalam pertumbuhan, baik dalam iman kerohanian, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semua orang merindukan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesejahteraan, pertumbuhan pengetahuan, dan bertumbuh adalah sesuatu yang baik dan indah, juga menyenangkan. Jika kita punya seorang anak dan dia sudah berusia 14 tahun tetapi masih besarnya tingginya seperti anak bayi, tentu kita merasa sedih dan galau. Demikian juga jika orang-orang Kristen mandek tidak bertumbuh, maka Tuhan juga akan galau dan sedih. Seringkali gereja muncul berbagai macam persoalan, itu karena orang-orangnya yang tidak mempunyai pertumbuhan rohani yang baik. Contoh gereja Korintus, ada pengetahuan, banyak karunia, penuh kegiatan, tetapi tidak ada hidup rohani yang bertumbuh. Maka banyak masalah muncul. Ada perzinahan, pertengkaran, iri hati, perselisihan, macam-macam kritikan. Untuk itulah setiap kita harus menuntut pertumbuhan rohani. Bagaimana kita menuntut pertumbuhan rohani? Dalam bacaan kita hari ini memberi kita kunci masuk dalam pertumbuhan yang sehat dan indah. Harus mau membuang hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Ketahuilah, hidup rohani yang tidak bertumbuh karena ada hambatan. Ayat 1 dikatakan, karena adanya dosa. Maka Petrus mengingatkan kita bahwa buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Banyak orang menjadi Kristen sudah lama, tetapi tidak bertumbuh, itu dikarenakan dosa. Orang dibelenggu dosa sehingga rohaninya tidak dapat bertumbuh. Hidupnya menyimpan kepahitan, tidak bisa mengampuni, iri, tamak, dan lain-lain. Seperti seorang baby yang dikasih macam-macam vitamin, tetapi tetap pucat dan tidak sehat. Diperiksa dokter, ternyata anak itu cacingan. Maka harus ada pembasmian, cacingan itu dikeluarkan semua dari perut. Sesudah itu anak tanpa hambatan akan menyerap semua sari makanan dengan baik, maka berangsur ia menjadi sehat dan gemuk. Demikian juga jika kita mau bertumbuh, harus mau membuang dosa. Dosa dibereskan. Pengamsal juga berkata, tinggalkanlah dosa, maka engkau akan disayang oleh Tuhan. Yang kedua, penuh kerinduan untuk menuntut pertumbuhan dalam pengenalan firman Allah. Ayat 2 dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Penuh kerinduan, kehausan akan firman Allah. Orang yang haus akan firman, engkau akan lihat hidupnya sangat indah. Hidupnya bersih, adil, dan saleh. Mengasihi Allah dan sesama, mengasihi gereja, melayani dengan setia, tekun dalam doa. Firman Allah mengalir dalam hidupnya. Seluruh keberadaannya menjadi berkat. Pribadinya menarik dan berwibawa. Tetapi ketahuilah, ia telah membayar harga, yakni adanya penuntutan rohani. Ia menyediakan waktu untuk bermeditasi, ia tekun dalam membaca firman, ia setia berdoa, ia giat melatih diri, taat melakukan firman Allah. Ia mempunyai target dalam pertumbuhan, lebih mengenal Allah dan bersekutu dalam penderitaannya.
Ia mempunyai tujuan dalam pertumbuhan serupa dengan dia menempuh jalannya. Saat seseorang dipenuhi firman, pemazmur memberitahukan kita seperti dalam Mazmur 119 ayat 97 berkata demikian, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan padanya. Kiranya Allah menolong kita melihat pentingnya pertumbuhan rohani itu dan menolong kita mau membayar harga dengan membuang dosa dan haus akan firman. Dengan demikian kita pasti mengalami pertumbuhan yang indah dan menjadi berkat. Tuhan berkati firman dan menolong kita bertumbuh. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih memimpin kami memasuki tahun yang baru. Biarlah kami komitmen membuang dosa dan rindu firman-Mu, sehingga firman-Mu menuntun seluruh langkah hidup kami dalam sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.